Dataran tinggi Dieng merupakan daerah sakral bagi umat Hindu pada masa lampau. Letaknya tepat di jantung Pulau Jawa, di antara dua kabupaten, Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Bertengger di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kondisi alam Dieng senantiasa berselimut kabut dengan hawa dingin yang menusuk. Dieng adalah penggabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Kawi. Di, yang berarti tempat atau pegunungan, dan Hyang, yang artinya dewa. Jadi Dieng memiliki arti pegunungan tempat tinggal para dewa. Dan hal ini juga diperkuat dengan begitu banyaknya candi-candi yang terdapat di tempat ini. Berbicara soal dewa-dewa, Dieng tidak hanya memiliki candi-candi, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi anak-anak yang dipercaya adalah titisan langsung dari para dewa tersebut. Anak-anak gimbal. Pagi ini suhu 13 derajat Celcius masih menyelimuti Dieng. Ketika seorang pelajar melangkahkan kakinya menuju sekolah. Ia bukan anak biasa, tidak seperti siswa sekolah dasar umumnya. Bocah laki-laki ini berambut panjang. Namanya Muhammad Al-Farizi, biasa dipanggil Rizi. Di sekolah, ia mendapat keistimewaan boleh memanjangkan rambut, karena ia seorang anak gembel. Anak gembel atau anak gimbal adalah seorang anak yang rambutnya tumbuh gimbal secara alami. Anak berambut gimbal diyakini secara mistis sebagai titisan Mbah Kolodete, yang merupakan leluhur orang Dieng. Ada juga yang menyebut mereka titipan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa pantai selatan. Munculnya fenomena anak gimbal konon sebagai pertanda akan datangnya kemakmuran bagi masyarakat Dieng. Hai. Halo. Anak ini bukan anak biasa karena bisa dibilang Al-Farizi ini adalah anak paling terkenal di Dieng. Dia adalah seorang anak gimbal, tapi gimbalnya bukanlah gimbal biasa. Ini adalah gimbal yang spesial. Spesialnya di mana? Saya akan ngobrol-ngobrol dengan dia nanti. Di rumah ada orang tua nggak? Ada. Boleh masuk? Kita ngobrol-ngobrol di dalam. Mari. Pak, ini saya di sini masih sama sekali belum ngerti soal rambut gimbal. Pertanyaan pertama saya, rambutnya itu langsung dari lahir, Pak? Kayak begitu? Enggak, belum pasti. Kadang ya ada yang dari lahir. Kalau Rizi? Kalau Rizi 2,5 tahun ya. Kalau anak rambut gimbal itu mau gimbal itu kan panas-panas, sakit dulu, terus kejang-kejang. Besoknya itu jadi gimbal. Kalau pemotongannya itu ya nanti kalau anaknya udah minta itu barusan. Makasih Bu. Ya. Menyikapinya gimana, Bapak? Apakah senang atau malah punya perasaan lain? Ya, kalau ada anak gimbal itu langsung itu biasanya pegang kepalanya itu. Kepalanya dipegang itu seperti ini terus rezekinya banyak. Orang Jawanya itu ngentun rezeki gitu. Sejauh ini, memang belum ada penjelasan ilmiah mengenai fenomena anak gimbal Dieng. Gimbalnya Al-Farizi tadi, jadi gimbalnya dia itu nama jenisnya pare. Masih ada 2 jenis gimbal lagi. Ada jelata sama ada wedus. Katanya di daerah sini ada 2 anak yang punya 2 gimbal tersebut. Hai, rambutnya gimbal semua. Aku boleh lihat nggak? Ini namanya jelata. Jelata tuh dia jadi bentuknya agak ke belakang gitu, bentuknya kayak sanggul. Yang ini namanya gimbal wedus. Kalau gimbal wedus ini dia biasanya nempelnya ke banyak rambutnya gitu, rambutnya banyak. Rambut anak gimbal tidak bisa dipotong sembarangan, dan hanya akan dilakukan bila sang anak memintanya sendiri.
anak gimbal biasanya akan meminta sesuatu sebagai syarat rambutnya dipotong. Permintaan terkadang unik dan aneh. Proses pemotongan harus dilakukan melalui upacara ruwatan. Bila tidak, rambut gimbal akan tetap tumbuh dan anak bisa jatuh sakit. Ruat rambut gembel dalam rangka Dieng Culture Festival 2019. Raja Lupa